Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV, apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Senang nian Cak Biaso, kami balik lagi menemani pemirsa PAL TV untuk ngupdate segala informasi ter-up to date tentang Kota Palembang. Dan senang nian untuk hari ini edisi Senin 18 November tahun 2024 ada aku Bica Rica. Ya, aku Mang Cadit dengan narasumber yang luar biasa, menginspirasi dan juga yang pasti membuat masyarakat Kota Palembang juga pengen tahu siapa sosok inspiratif pada hari ini ya, Cak ya? Benar sekali. Dan secara kita nih masih tahun-tahunnya, bulan-bulannya kontestasi pemilihan. Betul. Ya. Jadi kita hari ini tuh narasumbernya tidak akan jauh-jauh dari urusan yang namanya pemimpin daerah dan yang juga yang nak ngurusi Palembang. Betul, apalagi sudah hadir narasumber kita hari ini dengan tema 100 hari kerja DPRD Kota Palembang mengawal aspirasi mewujudkan perubahan. Boleh Cek, langsung kita kenalkan. Sudah ada di sini langsung baik kita nak ngobrol langsung dengan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang kita yaitu Bapak M. Hidayat SEMSI. Tapi kita manggilnya Kak Dayat biar akrab ya. Biar seumuran ya. Bener. Kalau biasa kita ngomongin tentang olahraga kita nak ngomong serius dikit hari ini ya Kak ya. Boleh. Karena ini kan sudahlah 100 hari nih DPRD lah sudah terpilih lah sudah dilantik juga Cak itu. Nah untuk sekarang nih Kak di 100 hari pertama, Cak mana kira-kira kondisi untuk urusan gawean dan sebagainya, Cak? Ya, baiklah, terima kasih. Halo Palembang, pada hari ini telah mengundang saya secara khusus tentang bagaimana kinerja DPRD. Jadi alhamdulillah sudah dilantiknya, sudah menuju 100 hari. Ya, kita lihat situasi kondisi masyarakat Kota Palembang ini relatif kondusif dan memang ada beberapa riak-riak yang tentang apa yang di demo-demo sudah beberapa kali demo tentang carut-marutnya kondisi di lapangan dan memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Palembang adalah kota yang sangat maju, dinamikanya juga sangat tinggi. Jadi di sini kita berharap semua elemen baik itu dari pemerintahan, dari kepolisian dan aparat juga ini akan tetap kami juga di DPR tetap mengawasi dan mengontrol keinginan yang memang penting, urgent untuk masyarakat ke depan. Wah, luar biasa. Pak, selama perjalanan mengawal 100 hari kerja ini, fokus utama untuk yang dilakukan ini apa aja Pak? Nah, jadi ini kan transisi. Jadi transisi antara DPR periode yang 2019-2024, 2024 ke 2029. Tapi alhamdulillah kan sini tidak ada perubahan yang signifikan mengenai fraksi. Jadi aspirasi masyarakat dari setahun kemarin sampai tahun ini sudah tertampung semua di anggaran perubahan 2024 dan sudah akan memasuki fase di anggaran 2025 dan semua telah tertampung. Tinggal ini kita meminta kesabaran dikit dari seluruh masyarakat, baik itu dari infrastruktur, dari pengawasan kontrol pendapatan, karena di sini kan sektor yang paling tinggi di Kota Palembang ini adalah pajak ya. Nah, jadi intinya kami di DPR Kota Palembang ini, saya dan bersama kawan-kawan 50 anggota DPR bersama pimpinan Ketua DPR itu sangat intens mengenai perpajakan dan tadi. WP. Nah, WP itu kan adalah kita semua. Konsumtif adalah WP. Betul. Nah, seperti itu. Ketahuannya nih wong Palembang nih hobi berjualan. Nah, itu dia. Hobi belanja. Belanja Kena pajak pastinya kan. Hobi makan, hobi belanja. Betul. Ya benar. Nah Kak, kalau kita ngomongin soal kinerja dan apa langkah-langkah strategis yang dilakukan setelah 100 hari ini aja itu. Kakak Dewek tadi ngomong bahwa sudah ada banyak beberapa hal yang agak carut-marut itu. Kita tahu Dewek Palembang ini adalah mukanya Sumatera Selatan, Pak ya Kak ya. Jadi kalau misalnya wong turun, nak kunjungan entah nak kemana dia pasti nak ngelewati Palembang dulu dari benar. Belanjanya di Palembang. Betul sekali kan. Kita tahu di Palembang ini tuh cukup banyak masalah yang banjir, yang terus kemudian jalanan rusak, yang terus kemudian ini itu segala macam, terus juga keamanan segala macam. Nah kalau menurut Kakak Dewe ini untuk KG-nya yang nak ditanggulangi yang sangat teramat akan didulukan nih Cak itu, yang bakal duluan nih bakal hasil kerja bakal kelihatan kira-kira nak dieksekusi duluan nih apa? Banjir. Dari sektor apa? Banjir. Banjir. Karena ini pengalaman saya juga, saya bersama Ketua DPRD dan pimpinan lainnya kemarin sudah bertemu bersama Pak PJ, karena memang
sektor yang paling penting untuk kita Kota Palembang ini infrastruktur, yaitu banjir. Jadi kami sudah konsen kemarin juga dengan Pak Ucok selaku PJ, dan saya juga didelegasi oleh Ketua DPR untuk berkomunikasi intens. Dan kami telah mengajak, saya pribadi dan bersama rombongan sudah mengajak Kepala Dinas PUPR langsung ke Kementerian dari PSDA. Jadi memang ini bagaimana kita mengoptimalkan anggaran 2025 ini ke PSDA. Karena percuma jalan bagus, betul, jalan bagus, benar, aspal, tapi masih banjir. Ini mubazir. Jadi pengalaman saya sudah menjadi anggota DPR sudah 4 periode, dari usia dini, dari umur saya 23 tahun. Jadi paling penting adalah kita mengatasi banjir dulu. Dan alhamdulillah Pak PJ juga, kami juga sudah berkoordinasi bagaimana APBD 2025 ini 50% itu kita masuk ke PSDA untuk mengatasi banjir. Untuk langkah awal Dewek, kakak kan lah sudah 4 periode, gitu kak ya. Otomatis pastilah tahu nih urusan inilah sudah berulang hampir tiap tahun kak. Kaget yang di sini dibeneri tiba-tiba banjir di sebelah sana, macem-macem pokoknya. Ada juga beberapa titik yang kayaknya udah selesai banjirnya. Langkah apa lah kak kira-kira yang menurut kakak yang harus duluan itu supaya banjir ini berkurang itu? Karena kadang-kadang kasihan juga banjir itu kan bukan cuma kayak bahaya jalannya bisa rusak lagi, tapi juga bahaya untuk masyarakat kita. Itu kan kak yang dia bawa motor hujan deras itu. Apalah kak kira-kira langkah biar banjir ini ya minimal terminimalisir. Nah, di beberapa titik yang parah terutama. Benar. Ya, jadi gini, kalau kita mengatasi banjir ini tidak cukup dengan anggaran yang penuh. Tetapi kita kembalikan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah peran serta RT, lurah, dan camat. Jadi kita akan mensosialisasikan dulu. Misalkan di rumah cek banjir, sudah sangat parah. Ya udah kita sosialisasikan. Sosialisasikan bahwa akan kita mengatasi APBD Kota Palembang dan bersama infrastruktur dari jaringan dari lurah, camat, RT punya kesepakatan dulu, yaitu tidak buang sampah sembarangan, rutin mengadakan gotong royong. Nah ini ya artian percuma kalau kita mengatasi anggaran ini kita masukkan, tetapi kontrol sendiri dari masyarakat yang penghuni itu sendiri belum ada kesadaran. Nah ini yang sangat penting bahwa pada saat anggaran ini sudah akan dilaksanakan, ini akan harus disosialisasikan dulu kepada RT dan seluruh warga masyarakat. Nah ini ada kesadaran, jadi ada kesepakatan dulu bahwa kampung ini tidak akan banjir lagi, tapi ya ini juga harus sama-sama bertanggung jawab mengontrolnya. Jangan sampai APBD turun, pemerintah sudah membangun, infrastruktur sudah bangun, tetapi masyarakatnya sendiri belum sadar bahwa pentingnya buang sampah kepada tempatnya dan membersihkan drainase atau got yang ada di depan rumah masing-masing. Itu saja, tidak perlu panjang-panjang. Depan rumah mungkin rumahnya ada yang 7 meter, 8 meter, ya udah itu saja yang diurus warganya masing-masing. Dan itu sudah banyak contohnya. Kalau kita bicara contoh, saya dari 2010 saya menjadi ketua Komisi 3 dan alhamdulillah kampung yang Songana yang kita memang kesadaran bahwa mereka hampir sekarang menikmati dan alhamdulillah banjir tidak datang lagi. Memang ada masih di titik banjir, tapi kita lihat kalau kita cek, wah ini rumah kalian sendiri, ternyata depan rumah kalian sendiri kalian tidak bisa bersihkan. Nah, seperti itu. Dan memang kepentingan juga dari camat dan lurah mengatasi kadang jalan-jalan got yang besar itu ditutup oleh pengusaha-pengusaha yang untuk jalur mobilnya. Nah ini usaha-usaha itu banyak terjadi di Kota Palembang. Ini juga saya intens kepada PU, pada Dinas Perhubungan juga, bahwa itu mengingatkan bahwa got itu, paret itu boleh dijadikan untuk jembatan, tetapi dengan spek yang harus ditentukan oleh PU. Betul. Nah, jadi artinya mereka bangun jalan di atas got untuk masuk ke tanah kawasan dia, tetapi pada saat dia ngecor itu ditanam gelam, pas sudah jadi tidak dicabut gelamnya. Nah ini yang jadi PR-nya itu. Mikir ke. Berarti ada harus kerjasama antara koordinasi pemerintah, masyarakat yang harus memang dibantu juga gitu ya. Benar. Nah kalau sejauh ini sudah 4 periode, aspirasi apa nih yang sudah Pak Dayat yang terima dari masyarakat? Semuanya sudah semua. Jadi tinggal kita bagaimana mengoptimalkan itu tadi anggaran yang sudah kita berikan kepada satu wilayah, ini juga harus disadarkan oleh warga masyarakatnya juga. Contoh nih,
ngusul ke jalan. Tetapi di rumah Adit tidak nerimo. Nah ini kan dari satu kampung ada yang dapat, ada yang tidak. Kenapa? Ada yang nolak. Nah ini akan menjadi bentrok pada saat pemerintah akan masuk, pada saat mau di jalan jadi bagus sih. Oh ngapo? Aku udah minta bagus sih. Aku ya ini. Nah ini kan jadinya masalah. Jadi makanya itu di kesadaran dari pengalaman saya sudah selama 4 periode ini bahwa alhamdulillah dengan aturan sekarang SIP di dalam musrembang itu harus jelas ditandatangani oleh seluruh warga. Oke, benar-benar. Jadi adanya persetujuan. Persetujuan dari bersama. Jadi anggaran besar, proyek besar dalam masuk satu wilayah itu harus disambut bersama-sama dengan riang gembira. Betul. Nah kalau pada saat ini anggaran besar tapi dimasukkan di wilayahnya ada yang nerima, ada yang nolak. Nah ini kan kacau ini. Ini kan harus kesadaran dulu. Itulah peran serta lurah, camat, dan RT harus masuk dan turun. Inilah manfaatnya. Jadi harus sinerginya barengan ya. Betul. Jangan sampai ketika kita niat baik, tidak betul, sesuai di lapangan kita. Jadi pengalaman saya pernah dulu 2009-2010 saya awal-awal di DPR gitu. Pada saat kita terima kita pikir bagus kan. Tapi ternyata Pak Lurah, Pak Camatnya, Pak jangan Pak itu ternyata itu nanti malah menimbulkan banjir di rumah sebelah. Nah, berarti kan ini juga ada pembangunan itu bersifatnya baik untuk masyarakat. Ada juga pembangunan itu yang akan menjadi negatif untuk masyarakat. Nah, inilah peran kontrolnya camat, lurah, dan RT itu yang jadi peran. Jadi alhamdulillah dengan aturan sekarang SIPD itu sangat membantu kami, membantu pemerintah, membantu DPR untuk sama-sama mengawasi seperti itu. Jadi sebenarnya urusan kalau infrastruktur mah ini tuh complicated sebenarnya di lapangan. Benar. Bukan uji kita nih, nak bangun jalan minta be, ida. Bisa memang, tapi itu tadi ada. Tiba-tiba di lapangan apa yang sih kok kaget dibangun jalan kena banjir segala macam ya kak ya. Nah kalau misalnya tadi kita ngomongin soal infrastruktur, ini coba Cak Rica agak geser dikit kak. Kita tahu kota Palembang ini kan cukup banyak wisatawannya kak ya. Agak mungkin akhir-akhir ini tuh pernah galak jengok di Instagram, cek tuh kak di Reels segala macam. Kan kita tahu salah satu tempat wisata kota Palembang ini di BKB. Iya betul. Sekarang nih kayaknya kan ada agak merasakan dikit yang pemalakan segala macam. Kayaknya itu memang ini loh kak, memang sebenarnya. Iya betul, hampir tiap tahun enggak sih kak sebenarnya kakak lah sudah 4 periode kan, itu pasti paham itu. Nah kira-kira langkah untuk bukan membersihkan mungkin, meminimalisir juga lah minimal. Jadi kayak wisatawan tuh tidak takut mungkin ngedatangi daerah kita nih. Apalah kak kira-kira tindakannya? Nah ini bagus nih pertanyaan bagus. Jadi aku pada saat 2 minggu lalu Indonesia lawan Australia Oh iya Australia itu. Yang kalah 2-1 ya kita. Nah itu aku nonton di situ di BKB. Ya aku bawa tamu-tamu aku dari luar. Ayo nonton bareng situ. Dan alhamdulillah pas kami balik bubar kami dipalak. Nah, kami dipala. Langsung dapat contoh langsung dipala. Aku pun kaget kan, karena mobil rombongan kan, jadi dipala. Tapi kemarin langsung RT setempat bapak melaporkan, Pak kami sudah dapat yang malak bapak. Hah? Ada yang kena palak ya semalam? Ada Pak. Jadi alhamdulillah ya ini sudah kita minta dari salah satunya penanggung jawab itu ya Satpol PP, Disub, nah ini sama-sama. Dan yang memberikan lahan itu untuk menjadi keamanan jadi objek wisata, parkirnya harus profesional. Harus profesional, tidak bisa main-main. Karena tidak hanya, memang kita butuh, Palembang ini butuh retribusi ataupun pajak parkirnya. Ya kan, kita perlu, tetapi juga harus mengedepankan asas keamanan. Keamanan dan kenyamanan. Itu kita kembalikan lagi bahwa kita nih wajib pajak. Masyarakat Kota Palembang ini memberikan kontribusi besar untuk pajak di Kota Palembang. Betul. Cek ini kan setiap hari bayar pajak. Setuju. Kamu makan bayar pajak. Betul. Ya kan? Nah, jadi artian itu yang harus dapat dilindungi dengan Undang-Undang Pelayanan Konsumen. Nah, ini yang belum ada. Nanti kan kalau urusan itu lagi akan kita rumuskan bersama Ketua DPR dan kawan-kawan di DPR bagaimana kontrol ini bersama-sama. Jadi bukan hanya kontrol melalui DPR saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di Kota Palembang yang sudah mempunyai hak dan memberikan pajak
untuk kontribusi Palembang PAD paling besar, ya harus ada dilindungi. Betul. Contoh keamanan tadi, lah bayar parkir resmi di depan, tapi dibayar Masih lagi, baik, masih kena dibayar lagi, lagi. benar. Nah, ini yang dititipkan. Karena pengalaman saya 2000, sebelum aku jadi DPR, kami 2006, aku ini sudah ikut kerja di parkir swasta di Kota Palembang, masih aku kuliah. Jadi aku tahu Benar-benar. bagaimana Sistemnya, sistem pajak parkir dan pungutan-pungutan lainnya. Nah, ini harus bersama-sama. Pemerintah kota juga harus menggandeng Forkominda, TNI dan Polri. Itu sangat penting, tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu. Karena mereka garda terdepan. Oke, itulah tadi obrolan kita, singkat ya, tapi masih banyak obrolan lainnya bareng Pak Muhammad Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Jadi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang, dan kami sudah masuk ke segmen kedua hari ini dengan narasumber kami yang luar biasa, yaitu Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palembang, Bapak M. Hidayat SEMSI. Nah, kita nyambung ngobrol lagi ya. Benar, ini keseruan antara kami ya dengan narasumber ini. Karena banyak nih anak ditanya ke hari ini ya, tentang Palembang. Apalagi sudah mengawal 100 hari kerja Pak ya, kinerja di sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Nah Pak, kalau untuk hasil konkret yang sudah dicapai selama 100 hari ini apa Pak? Ya yang jelas tadi yang saya sampaikan dari awal, apa yang keinginan dari masyarakat itu sudah tertampung di APBD 2025. Karena alhamdulillah kan saya juga ikut membahas hasil reses kami. Karena kan kita setiap tahun itu kan sebelum tutup masa sidang kita ada 3 kali reses. Jadi kemarin sebelum adanya pelantikan DPRD yang baru itu memang sudah ada, kita menampung aspirasi seluruh masyarakat di wilayah masing-masing dan tertuanglah di APBD kebutuhan yang sangat urgent. Ini kita dianggap kami 2025 APBD-nya urgent. Jadi tadi sangat konkret, nanti tinggal hasil evaluasi provinsi dalam beberapa minggu ini dan kita akan mulai jalankan itu di bulan 1, bulan 2 sudah mulai eksekusi seperti itu. Oke, nah kakak kan tadi bilang apa sih namanya sudah 4 periode kak ya. Dan selama 4 periode ini berarti periode keempat atau kelima nih kak? Keempat. Jalan ya, keempat. Okay. Kalau 4 periode kita ngomong itu sekarang periode keempat pun sudah 100 hari, itu kan pasti banyak guncangan, banyak gelombang, kayak sudah pasti itu. Nah untuk dari segala hal yang sudah dilalui selama ini kak, tantangan terberatnya apa mungkin kak? Karena 4 periode itu lama kak, waktu yang lama, panjang. Dari umur 23 tahun kan tadi kak ya, kira-kira apalah yang menjadi tantangan terbesar dan apa yang sudah berhasil dicapai sejauh ini gitu. Jadi kalau tantangan terbesar itu mungkin di awal-awal ya. Di awal-awal saya menjabat, tetapi kalau bicara 100 hari yang sekarang ini, ya alhamdulillah ini berjalan dengan rules dan aturan peraturan perda yang berlaku. Jadi keinginan kita juga membangun Kota Palembang, saya pribadi dan bersama seluruh anggota DPR dan termasuk seluruh fraksi, 8 fraksi ini, ya kita tinggal memberikan satu garis besar bahwa ini yang penting untuk masyarakat ke depan, ini yang harus kita hindari. Karena apa? Masyarakat ini butuh kita komunikasi. Nah di sini kan alhamdulillah untuk tantangan saya saat ini dan kawan-kawan mungkin tidak terlalu susah lagi karena adanya media sosial yang sangat membantu dengan kegiatan-kegiatan kami. Itu kan bisa diposting di Instagram, di Facebook. Nah mungkin kalau dulu 2009, 2008 tuh sulit. Kadang-kadang kita berbuat ini ke kelurahan A, kelurahan B, cemburu. Tetapi akhirnya dengannya berjalannya waktu, wah mereka tahu nih, oh fungsinya ini, oh tuh fungsinya gini, oh kegiatan Pak ini program ini ternyata bukan hanya di kecamatan ini, ternyata bisa juga di kecamatan B. Cuman karena waktu, ya kita harus meminimalisir jadi satu kecamatan. Dari Pak ini kecamatan ini, Pak kami ya kan satu. Nah, jadi itu program dari kami, dan juga memang ini yang sangat bagus. Saya kemarin sudah menandatangani MOU bersama dengan salah satu developer PT Gadang Sejahtera. Jadi itu sudah kami bahas juga dengan mengajak seluruh kepala dinas, ada beberapa yang ada di Kota Palembang, bahwa
pentingnya Palembang sejahtera itu diutamakan bagaimana PNS, P3K dan guru ini mendapat tempat tinggal. Iya, betul. Jadi karena di sini kan sudah pasti P3K itu sudah pasti diutamakan karena kita tahu dari DPR RI itu sudah benar. Dan alhamdulillah kami sudah MOU, nanti ada saya tunjukkan sudah ada videonya, nanti di share karena saya sudah tanda tangan bersama pimpinan DPR dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak PJ dan BPKD dan BKD Kota Palembang bahwa DPR bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang memang peduli dengan ASN dan P3K, guru dan P3K. Karena kita tahu banyak dan itu mendapat sangat bagus dengan DP 0%, provisi ditanggung, dan insya Allah dalam acara kami di Sentul dengan seluruh Forkominda dan Kepala PJ itu bahwa Pak Mendagri sudah menyampaikan bahwa akan dibebaskan PBHTB untuk ASN dan P3K dan guru. Jadi lebih memudahkan mereka untuk punya tempat tinggal. Ya, karena ini tadi, kalau kita bicara kemapanan, tidak semua ASN dan guru itu bicara mapan. Masih ada yang ngontrak. Masih ada banyak gino. Masih ada yang betul. Apalagi P3K juga kan sekarang kan mereka cuman pengen diakui sebagai mereka dari honor menjadi P3K. Betul. Nah, dengan adanya ini program Skaya bersama pemerintah kota dan bersama pihak developer untuk memberikan rumah yang layak. Rumah yang layak dan mendapat subsidi dari developer itu sendiri dan dari pemerintah kota untuk sama-sama memiliki tempat tinggal yang baik gitu. Nah, dengan kebijakan yang sudah dibuat sama Pak Hidayat dan tim yang di situ, kira-kira prioritas dalam pengawasan kebijakan itu deh, cak mana Pak? Jadi gini, karena memang kita mengawasi kebijakan itu, yang penting kita tidak ada tanda kutip, artinya tidak ada mengarahkan ataupun semua bisa terbuka ya, selagi investor ataupun kepedulian dari pengusaha itu sendiri terhadap Kota Palembang. Karena mereka yang mempunyai usaha ataupun ingin berinvestasi, karena dari dulu saya pengen selalu saya tanamkan kepada rekan-rekan dan kepada seluruh camat, lurah di tingkat Kota Palembang ini, kita melindungi seluruh investasi di Kota Palembang. Karena apa? Karena Kota Palembang ini besar dan tumbuhnya dari usaha mereka. Karena apa? Kita bermain di sektor pajak. Pajak pendapatan, pajak penghasilan, izin-izinnya. Nah, kalau mereka tidak berinvestasi di Kota Palembang, di mana dari PAD Kota Palembang. Nah, ini kadang-kadang dilupakan. Mungkin Cek juga kan baru tahu nih. Baru sadar ya, pada saat undang Pak Dayat ini baru tahu ya, aku di wajib pajak Unian ya, aku dimakan ini. Dan ternyata benar ya, aku dibayar parkir. Nah, itu masuk PAD. Jadi bukan masuk uang pribadinya tukang parkir atau dinas perhubungan atau di sepeda, tidak. Itu masuk di kas daerah. Hasilnya untuk dinikmati bersama. Dinikmati bersama itu tadi, ada jalan, ada drainase, aspal yang pemerintah berikan. Untuk kami, dari kami untuk kami. Cuman kita memanage. Dari kami DPR ini gunanya adalah mengontrol mereka memanage anggaran yang dari sektor pajak tadi. Kami yang mengawasinya. Nah, ini kadang-kadang itu. Salurannya dari mana nak kemana. Kan gitu. Itu kalau kita ngomongin hal-hal lain Kak Ena. Cek Rica agak penasaran untuk program pendidikan nih Kak. Untuk DPRD yang periode sekarang sampai KGA selesai itu. Ada tidak kira-kira terobosan Kak untuk pendidikan di Kota Palembang ini? Mungkin bantuan atau apa atau segala macam. Karena kan kalau kita jingok ya Kak, meskipun kita nilai tahun 2024, masih banyak nian sebenarnya mungkin wong-wong tua di luar sana tuh mungkin budak-budaknya yang tidak terlalu aware bahwa pendidikan itu penting banget. Banyak lah anak main handphone bae, banyak lah anak berjoget bae di TikTok. Nah, maksud aku tuh kira-kira tuh Kak, terobosan apa lah yang bisa bagus untuk pendidikan di Kota Palembang ini untuk budak-budak yang kecil maupun sampai yang usia kuliah dan sebagainya. Ya, jadi mengenai pendidikan, memang kalau saya dari dulu pengen
Kota Palembang ini menjadi contoh. Contohnya kita satu tadi, baik itu dari fasilitas gedung bangunannya, terus dari program, dari pendidikan ataupun dari kebijakan-kebijakan yang diambil, baik itu dari sekolah gratis, ya kan, terus pakaian seragam gratis. Nah ini kan sudah mulai berjalan nih, karena kita juga pengen dana-dana pusat itu masuk ke Kota Palembang. Karena kalau kita APBD Kota Palembang untuk mengejar kebutuhan pendidikan saja itu sangat tidak cukup. Nah jadi di sini kita lihat, kita berharap dengan adanya kabinet yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, presiden dan wakil presiden ini, menteri pendidikannya baru. Nah ini akan menjadi satu energi baru untuk di dunia pendidikan Kota Palembang. Jadi kita masih menunggu program-program yang memang bisa kita aplikasikan di Kota Palembang. Karena kalau kami sudah berapa kali mengajak juga dari dinas-dinas terkait untuk kunjungan ke kementerian. Karena kita tahu pembangunan di Kota Palembang ini sangat banyak, sekolah juga sangat banyak, dan memang masih kurangnya bangunan sekolah yang memang standar fasilitasnya. Jadi artinya di sini juga kita tahu, tadi Cek sudah ngomong bahwa anak-anak ini sudah punya akun IG, akun TikTok, terus ada email, mereka bisa main game kan. Nah berarti ini kita harus mengajak pemerintah kota harus lebih cepat. Baik itu apa, kalau fasilitasnya sudah terbangun, terbentuk, berarti kita lihat kan dengan kebutuhan dari ruang sekolah itu sendiri. Berarti kan mereka sudah butuh smartboard. Jadi mereka sudah bisa komunikasinya by online ya. By online. Jadi gurunya juga dipermudah. Jadi kita juga upgrade skill dari guru itu sendiri. Kalau anak-anaknya sudah bisa main gadget, ya gurunya berarti sudah bisa mengaplikasikan seperti sekolah-sekolah yang internasional yang ada di Kota Palembang kan. Semua sudah pakai pad, pakai iPad. Nah, kalau enggak ya kenapa? Sekolah dasar, sekolah negeri pun ya sudah harus mengetahui itu. Kenapa? Kapan lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi? Nah jadi inilah kadang juga saya lihat kita kalah dengan dunia pendidikan di kabupaten kota lainnya. Mereka sudah kelas-kelas itu sudah dilengkapi dengan smartboard. Kenapa? Mereka sudah bisa, guru cuma cukup masukin pelajaran, buka, mereka sudah sinkronkan ke tab ataupun iPad mereka masing-masing. Karena dunia digitalisasi sekarang ini lebih mudah. Jadi kepala Diknas pun sudah lebih mudah mengontrol kurikulum yang ada di sekolah-sekolah. Jangan sampai gurunya ketinggalan dibanding murid. Ya, kan? Makanya kalau kita selalu dengar smart city, ini kan selalu menjadi bahan kampanye, tetapi tidak pernah teraplikasi di Kota Palembang. Ya yuk kita mulailah dari sekarang. Menpacak kita dulu. Kalau kementerian tuh sudah kemarin kami bahas dengan di Kementerian Pendidikan, ya yuk kita sudah ada program itu. Ketika Palembang kapan? Tinggal kita harus bersosialisasikan, baik itu dari orang tua, dari guru-guru. Ayo kita mulai. Kalau DPR siap memberikan anggaran yang masuk akal dan memang menjadi skala prioritas untuk anak-anak kita. Intinya untuk anak-anak. Ya kan kita tahu, jangan sampai kita lihat kasus anak-anak ini banyak kan. Gara-gara smartphone ini, gadget ini kan kalau tidak diarahkan di sekolah yang memang memberikan edukasi dan aplikasi aplikasinya harus jelas. Betul. Dengan adanya kebijakan pendidikan digitalisasi yang sudah dibuat sama pemerintah dan dibantu sama Bapak sendiri ya, untuk membuat pendidikan agar lebih mampu dan juga bisa lebih maju. Lebih canggih yang jelas. Dan ini akan dicanangkan di 2025, Pak? Ya kita sudah mulai. Sudah mulai, Pak ya? Sudah mulai, di tahun 2005 sudah ada. Akhirnya kita kemarin memberikan, kalau kita taruh smartboard itu di setiap sekolah atau setiap sekolah yang belum aman, jangan. Jadi kita infrastrukturnya yang harus clear dulu. Kalau kayak barang itu hilang kan lumayan, karena barang itu mahal. Benar sih kan. Mahal. Ngaman ke sekolahnya dulu kan, jangan sampai lah ada smartboard tiba-tiba hilang baru 2 hari ya. Benar. Di mana sekolah itu memang sudah terakreditasi mungkin Pak ya dengan standar-standar yang sudah dibuat. Nah itu juga jadi PR. Kalau saya kemarin saya tidak setuju dengan adanya
antara sekolah unggulan, sekolah tidak unggulan. Iya. Saya inginkan Kota Palembang ke depan ini tidak ada semua sekolah Sama berarti Pak. unggulan atau ya. tidak unggulan, karena semua sama. Karena kita sudah bermain di masuk itu sudah zonasi. Betul. Jadi dimanapun di kecamatan manapun itu semua adalah unggulan. Ini jadi tidak ada beda. SMP 1 unggulan, SMP 12 tidak unggulan, tidak. Semua harus kita ratakan. Fasilitasnya kita samakan dan kurikulumnya kita samakan. Jadi tidak ada. Jadi siapapun nanti mau daftar sekolah dimanapun di dekat rumah dia 2 kilo, 3 kilo itu semua unggulan. Kualitasnya tidak sama, ada. Tidak ada diskriminasi. Nah, itulah keseruan kita berbincang soal pendidikan di Kota Palembang yang akan dicanangkan insya Allah di tahun 2025. Nah, ini kita akan lanjut lagi obrolan kita bersama Bapak Muhammad Hidayat selaku Wakil DPRD Kota Palembang. Jadi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa masih sama kami di Halo Palembang dan sekarang kami sudah masuk segmen terakhir masih bersama dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palembang Bapak M. Hidayat SEMFI. Nah, kita nak lanjut ngobrol lagi Kak di segmen ketiga ini. Kita tahu 2024 ini adalah tahun yang agak panas ya Kak karena kan kita tahun pemilihan tahun ini Kak. Di mana-mana yang ngaposin namanya, yang dia nak milih, kampanye segala macam, gesekan di masyarakat pun agak-agak bertambah kan. Nah, untuk peran dari DPRD Kota Palembang dewek, meskipun ini baru dilantik ya Kak, apalah untuk pilkada ini Kak kira-kira? Dan Kakak sebagai Wakil Ketua DPRD, apa tindakannya untuk supaya menjaga kedamaian dan pilkada ini kondusif? Betul. Ya, kalau soal pilkada ini alhamdulillah ya, sebenarnya tidak ada gesekan, tidak ada panas. Ini kan sudah biasa dilakukan 5 tahun sekali. Memang ada beberapa yang harus kita perhatikan, baik itu dari tim sukses ataupun dari partai. Tapi alhamdulillah kami di DPR juga selalu, walaupun berbeda-beda, tetapi kita selalu mengisyaratkan bahwa berpolitik itu secukupnya. Berkawan selamanya. Kan itu. Ketahuan kan? Jalan nyingok bener itu. Sudah jelas ya, berpolitik secukupnya. Karena berpolitik itu ya batas. Pilkada 27 November. Jadi kita juga ini juga akan kami himbau, selalu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu di tingkat kelurahan, di RT-RT. Ayo kita berkampanye atau ikut dalam kontestasi ini dengan damai. Kita sosialisasikan. Beda pilihan itu biasa. Ya kan? Kenapa? Nanti kan ujung-ujungnya kami di DPR inilah yang menerima aspirasi langsung. Betul. Nah, dengan melalui reses, bisa langsung datang ke kantor dan ya bisa datang ke rumah. Kalau rumah tuh selalu terbuka gitu. Dan juga kita mengajak dari seluruh elemen, baik itu aktivis, LSM, ayo kita ngobrol, baik itu kepentingan untuk masyarakat Kota Palembang. Kalau bisa ya tidak perlu kita dengan cara membuat demo, buat surat, audiensi, itu pun yang sudah kami sepakati dengan Ketua DPR juga. Jadi kita DPR, kalau memang itu fungsi kontrol dari masyarakat itu baik, kenapa tidak? Kita selesaikan. Dan untuk pilkada ini, kami di DPR ini ya, Ketua DPR, Wakil Ketua, anggota-anggotanya berbeda semua pilihan. Tetapi pada saat kepentingan masyarakat, ini kami satu. Kami melihat yang terbaik untuk masyarakat. Jadi tidak ada. Jadi juga artinya kami juga selalu menghimbau kepada calon kami. Ya, kalau saya kan Golkar, jadi kan kami nomor urut 2 juga kami mensosialisasikan. Jadi dingin-dingin saja. Oh iya. Ayo kita adu program yang terbaik, kita berikan semangat kepada pemilih ke depan untuk jangan sampai golput. Setuju. Itu saja. Jadi tidak boleh golput karena anggaran pilkadanya sudah mahal. Sayang kalau golput. Golput kan gitu. Satu suara itu penting. Satu suara itu penting. Satu suara penting. Nah Pak, sejauh ini kan untuk kebijakan. Nyoblos lebih penting. Nah iya benar. Nah sejauh ini untuk kebijakan yang Bapak lakukan Pak, ada nggak nih kira-kira dari masyarakat mengkritisi atau memberikan masukan langsung ke Pak Hidayat? Oh iya banyak. Karena kan kita kan sudah media sosial tadi kan sangat membantu. Betul. Baik itu DM, baik jadi pernah ada yang nge-DM langsung? Oh banyak.
Kalau yang minjem 100 tuh banyak, sudah kan? Iya benar juga. Kalau banyak yang gitu kan. Malah juga, jadi akhirnya ini kan menjadi catatan kami. Tapi ya mohon maaf, bukan untuk kami jawab satu persatu kan. Dan IG itu langsung aku yang pegang. Oh, udah pakai admin ya Kak ya? Ada admin juga, tetapi kan dia banyak laku. Karena walaupun cuma admin ngomong, padahal itu ada ini, ya sudahlah mendingan aku langsung pegang. Kasih tahu kan scroll. Tapi kalaupun memang itu kepentingannya bagus, kita langsung kenapa tidak? Contoh yang lagi viral kemarin tentang mobil yang dikawal oleh preman-preman yang sampai beradu jotos dengan aku langsung tag di IG, di sub. Ya kan tag di sub, tolong kita kontrol, ini tugas di sub. Kenapa masih ada mobil yang di jam? Terus saya lihat di situ kan cuman Satlantas yang bertugas, di subnya mana? Nah ini akan menjadi PR kami, akan jadi panggilan. Kenapa itu ada berkelahinya ke pihak kepolisian? Kenapa di subnya di mana? Karena kan di subnya harus berdampingan dengan pihak kepolisian. Nah ini tadi, jadi peran serta APBD Kota Palembang dan keamanan Kota Palembang itu ada di pemerintah kota bersama TNI dan Polri. Jadi inilah menjadi PR. Nah jadi ini yang akan selalu kita pengen kritik, saran itu terbuka. Jadi saya sangat membuka dari dulu, ada IG, bisa langsung WA, kan bisa langsung. Ada hotline-nya. Ya ada, langsung WA aku nggak pernah berubah dan aku nggak pernah mati ke HP. Lemaknya zaman sekarang. 24 jam, Pak. Lebihin aku. Cuman kalau lah jam 9, aku silent ke kan. Oh iya benar. Iya, lagi tidur nganggur. Nah kalau untuk sinergi kegiatan ataupun program-program DPRD Kota Palembang dengan pemerintah Kota Palembang dewek sejauh ini Cak Mano selama 100 hari terakhir ini Kak? Ya tadi yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah komunikasi dengan Pak PJ, baik itu dari pembahasan APBD, terus kita berikan masukan-masukan, oh Pak ini harus prioritas kita adalah banjir Pak, karena kita bentar lagi udah masukin musim hujan, ini kan pasti banjir. Nah, jadi alhamdulillah itu pun disambut baik dengan Pak PJ, Pak Uco, Damenta, dan seluruh PSDA, dan kami juga sudah selalu mengajak pihak-pihak dari kawan-kawan dinas ke kementerian masing-masing, karena ini akan menjadi booster kami, booster juga pemerintah dari pemerintah pusat. Karena kan baik dari partai masing-masing kan ada menteri-menterinya di pusat itu. Oke, betul. Nah, kan gitu. Jadi ada memang kita harus menyambung bahwa politik itu akan sejalan, orang politik bersama orang birokrasi. Kan seperti itu. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali untuk 100 hari kerja yang sudah banyak perubahan mulai dari pendidikan, perencanaan untuk di tahun 2025. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat di menjelang akhir tahun nih Pak, apa rencana untuk Kota Palembang sendiri? Apakah mau membuat pesta rakyat atau mau itu dari DPR? Ya, jadi gini, untuk acara yang dengan Pak PJ kemarin kita sudah sama-sama, kami juga memberikan masukan bagus, dari Pak PJ juga memberikan masukan bagus. Kita akan banyak untuk meningkatkan pariwisata. Nah ini tadi, karena kita akan ada festival jazz internasional di Kampung Kapitan itu di daerah tingkat internasional Pak atau nasional? Internasional itu nanti akan kita, mungkin PAL-TV akan kita libatkan bersama-sama untuk memberikan daya tarik atau mempromosikan. Karena sangat bagus ini, karena itu akan ingat waktu 2004 waktu PON, karena Sungai Musi itu kan hidup. Karena saya ikutin dari zamannya Pak Edi Santana bahwa Sungai Musi itu dengan keindahannya. Dan alhamdulillah Pak PJ sekarang, Pak Ucok Damenta itu menghidupkan kembali tepian-tepian Sungai Musi, dan kami pun akan mensupport apapun dari anggaran dari pariwisata selagi ini ada kepentingan untuk pemerintah kota dan masyarakat Kota Palembang ya. Itu paling penting. Kalau melaksanakan kegiatan di Kota Palembang tetapi tidak melibatkan masyarakat Kota Palembang, ya itu pasti kami tolak. Iya, betul. Nah, kan itu. Jadi apa feedback positif untuk masyarakat Kota Palembang? Karena anggaran yang dari Kota Palembang. Berarti kan ini akan menjadi terbuka untuk event-event yang ada di Kota Palembang. Oke, itu kalau dari sisi pariwisata, kayak inovasi yang akan kita lakukan. Kalau untuk dari sisi-sisi lain, mungkin dari DPRD DW, apa inovasi yang paling terdekat Kak yang nak dilakukan? Yang pasti gini, kami DPRD mempunyai satu misi, yaitu bagaimana kita meningkatkan
pendapatan di Kota Palembang. Terus kita bagaimana mengurangi pengangguran di Kota Palembang. Nah, itu betul. Karena kalau pendapatan meningkat, tapi masyarakat kita masih di bawah, kemiskinan masih rendah, masih tinggi. Nah, ini akan menjadi PR kami. Nah, inilah bersama-sama nanti kita akan memberikan peraturan daerah, akan bersama-sama dengan Bapak Pemperda di Kota Palembang. Ayo kita bersama pemerintah, apa nih solusinya? Kita meningkatkan pendapatan, tapi kita harus juga menghilangkan beban masyarakat. Betul. Gitu. Beban masyarakat ini harus dikurangi, baik itu memberikan lapangan pekerjaan bagi seluruh investor tadi. Nah, ini tadi kita akan buka investasi atau investor untuk berusaha di Kota Palembang dengan jaminan, kembali lagi, keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dari sektor lainnya. Gitu. Berarti peran penting yang akan dilakukan sama pemerintah Kota Palembang, termasuk Bapak sendiri, ini ada nggak Pak untuk meningkatkan UMKM sendiri untuk pendapatannya dan mengurangi tadi pengangguran? Nah, itu kan kembali lagi kepada event-event. Nah, event-event ini kan kita sudah tahu, jadi ada Menteri UMKM itu, alhamdulillah itu kan dari Partai Golkar. Nah, jadi kan kita akan mengajak pemerintah kota, ayo kita bersama-sama berkonsultasi ke kementerian, apa nih yang boleh ataupun apa yang bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan yang menghidupkan UMKM yang ada di Kota Palembang. Seperti itu. Jadi usaha besar maju, usaha yang ke bawah juga maju. Ya, betul. Intinya adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Iya. Pak, terakhir ini kita di segmen terakhir, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kota Palembang? Ya, mereka mungkin di season terakhir, ya saya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, selaku anggota DPRD, yang mengajak seluruh masyarakat, elemen dari itu generasi milenial, Alpha, dan Gen Z sekarang itu banyak. Jadi pokoknya ayo kita sayangi, kita cintai Kota Palembang yang kita sayangi. Dari dulu kita lahir di Kota Palembang, mari kita jaga, baik itu dari kebersihan, baik dari keamanan. Karena pada saat Kota Palembang ini menjadi jelek, itu yang dirugikan adalah kita sendiri. Betul, dan juga dalam mengenai pilkada, ayo kita jangan sampai golput, pilihlah bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dengan hati nurani bapak-bapak ibu yang terbaik untuk Kota Palembang ke depan. Dan yakinlah kami DPR selalu berpihak kepada masyarakat. Karena pada saat masyarakat itu terzolimi, kami yang akan merasa disakiti. Jadi ya artian inilah menjadi kita bersama-sama menjaga kelestarian dan UMKM dan seluruh sektor elemen yang berusaha, baik itu UMKM atau usaha yang mikro ataupun makro, ini akan kita lindungi semua investasinya. Jadi jangan sampai salah, komunikasilah dengan kami selaku wakil rakyat sebagai anggota DPR, nanyo-nanyo itu gratis. Tidak bayar. Tidak bayar, nanyo-nanyo. Kenapa? Jangan sampai kamu salah. Bener. Karena banyak sekarang oknum-oknum yang memberikan jasa-jasanya di Kota Palembang karena dia tahu Kota Palembang ini adalah kota jasa. Jadi di sini juga harus diperhatikan. Lebih baik banyak nanyo daripada malu bertanyo. Atau nyasar. Atau nyasar. Karena sekarang lalu maknian kan kita. Ya, bertanyo, update segala macam langsung deh ke Instagram. Ke DM, gratis 10. Jadi ada apa-apa di para rumah pacak langsung. Ke wakil ketuanya nih pemirsa. Dikasih kesempatan nih kan. Terima kasih Nian Kak Dayat. Kita sudah ngobrol banyak Nian. Update informasi, sudah ngasih tahu program-program kerja DPRD kita untuk Kota Palembang ini aku baik. Kami senang dan kami doakan semoga hasil kinerjanya selalu baik dan selalu lancar. Semoga Kota Palembang ini semakin maju dan semakin menarik, wisatawan lebih banyak juga datang. Dan juga kalau nak ngobrol dengan aku, ngobrol-ngobrol tidak perlu lagi nak ke kantor. DM Kak, kita ngopi Nah, yuk kita ngopi di mana? Ini lebih fleksibel karena kita anak muda ini ya sebagai punya jabatan yang bagus untuk
masyarakat, ya sudah kita harus fleksibel, jangan kaku. Kalau kaku kamu ke kantor DPR susah kayak kamu. Agak kaku kan, gecek besok, bingung nak pakai baju apa aku. Lagi nak beli baju baru. Undang be, kopi di mana? Kopi mana? Usah melok nyebutin judul, lagi promosi gitu. Terima kasih Nan Kak sekali lagi. Selamat bekerja untuk anggota DPRD dan juga kakak dan juga tim. Inilah satu poin yang sudah saya rangkum ya, intinya Pak Dayat anggota DPR dan DPRD siap dan selalu ada untuk masyarakat. Luar biasa. Dan untuk pemirsa Galo-Galo, jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV memang punya kita untuk informasi terbaru, terupdate dan segalanya tentang Kota Palembang. Akhir kata aku Bici Rica. Aku Mang Cadit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.